Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersekutu dalam kesatuan doa hari ini. Saya menyapa buat yang di rumah juga boleh bersehati bersepakat ya bersama kita yang ada di sini. Kita boleh sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang sama Tuhan. Mari kita sajak kita semua untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau Tuhan, Engkau boleh mempersatukan kami Tuhan, baik yang di sini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan bersehati bersepakat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh bersyafaat Tuhan buat hal-hal yang Tuhan telah taruh dalam setiap hati kami. Mari Tuhan, waktu yang terbaik ini Tuhan Engkau boleh beri kepada kami untuk kami boleh datang sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus agar ada roh kesehatian di antara kami, ada roh kesepakatan di antara kami untuk kami boleh Tuhan bersekutu dalam doa Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan kami minta Tuhan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus bekerja Tuhan, menolong membantu kami dalam doa malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu malam hari ini. Engkau Tuhan, sungguh Tuhan ada buat kami Tuhan. Mari Tuhan, jamah kami, urapi kami, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindu Engkau Tuhan, menjamah kami dan kami ada Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku
sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus ku nanti Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus ku sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus ku nanti Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus ku sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Mari sembah Tuhan malam hari ini, baik yang di sini maupun yang di rumah. Haleluya. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Yesus, Kau luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran kami sembah Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini sungguh Tuhan semuanya karena Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja atas kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau Tuhan malam ini Tuhan tetap dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, karena Engkaulah Raja Tuhan. Kau yang berdaulat atas kami Tuhan. Dan kami berserah penuh akan Engkau Tuhan. Akan apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan pegang penuh kendali atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh sekali lagi, Engkaulah Tuhan.
Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Kami berserah Tuhan, kami berserah padamu, berdaulat atas hidup kami. Kami tak mampu tanpa Engkau, kami mati di luar Engkau Tuhan Yesus. Kami berserah penuh, Engkau yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, malam ini Tuhan, kami boleh menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui segala isi hati kami. Engkau mengetahui kalau kami Tuhan sangat-sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang disingkapkan, apa yang diungkapkan, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gunawan Hidayat. Shalom, puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, yang saat ini bisa melihat di channel YouTube maupun yang onsite di tempat ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini, tema pada malam hari ini adalah melekat kepada Tuhan pasti menghasilkan buah. Melekat kepada Tuhan pasti menghasilkan buah. Diambil dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-8. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Saudara, kalau perikop ini, saudara, tentang pokok anggur yang benar, ini diberitahukan, diceritakan kepada murid-muridnya pada saat pembasuhan kaki murid-muridnya oleh Tuhan Yesus, dan setelah malam terakhir ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Dan pokok anggur yang benar ini diumpamakan diberitahukan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tetap selalu setia kepada Dia, tetap setia, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Apa yang telah dia dengar, apa yang telah dia lihat dengan matanya, supaya dia berpegang teguh. Makanya oleh sebab itu Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Katakan ayat kedua, setiap ranting yang ada padaku
yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih berbuah banyak. Kalau saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi kedua, ada dikatakan demikian. Dia akan memangkas setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah. Jadi setiap cabang atau setiap ranting yang tidak berbuah, dikatakan tadi tidak berbuah, setiap cabang yang tidak berbuah, dipotongnya, dikeratnya. Dikatakan lebih lanjut, dan dia mengurangi daunnya setiap cabang yang sedang berbuah, supaya berbuah bertambah banyak. Kalau saya, saudara, di rumah memelihara pohon anggur kecil, saudara, saya coba-coba mengikuti apa yang dikatakan ini, saudara. Memang betul, saudara. Saya pikir Tuhan Yesus hebat, bisa tahu segala macam. Dan saya mempraktekannya, saudara. Jadi setiap cabang, pokok anggur, cabang, ranting. Nah, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tujuannya apa dibersihkannya? Supaya berbuah banyak. Saya perhatikan, saudara, ketika ranting itu berbuah, saudara, ketika ranting anggur itu berbuah, itu banyak sekali binatang-binatang yang kecil masuk ke situ, saudara. Jadi kita harus membersihkannya, harus menyeleksi bagian mana atau anggur-anggur yang mana yang harus dipotong, anggur-anggur mana yang harus dibuang. Ternyata dari satu rumpun begitu, saudara, itu hanya 50% diambil, saudara. Sisanya dibuang. Kenapa, saudara? Supaya anggur itu berbuah lebat. Supaya anggur itu berbuah manis. Kalau kita biarkan, saudara, saya coba, saudara, satu saya biarkan, begitu keluar anggurnya, saudara, saya biarkan. Ternyata, saudara, tumpuk-tumpuk, saudara, anggurnya desak-desakan, sehingga banyak yang pecah. Sehingga hasil buah anggur itu tidak baik. Hasil buah anggur itu menjadi jelek. Oleh sebab itu saya baca di sini, oh benar. Dikatakan, dan dia mengurangi daun pada setiap cabang. Jadi daunnya yang nggak terlalu penting. Jadi daun-daun dipotong-potongin. Supaya nutrisi itu masuk ke buah-buah anggur itu. Dikatakan, dan dia mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah supaya buahnya bertambah banyak. Ayat keempat saya loncat, saudara. Katakan, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya, saudara, jadi artinya tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara pernah coba, saudara boleh coba, saudara ambil ranting, misalnya ranting apalah, pohon mangga atau apa. Coba saudara potong, cerek. Saudara pisahkan dari pokok anggurnya, dari pokok buah itu. Kira-kira saudara ranting yang saudara potong itu bisa berbuah enggak? Sampai kapanpun juga enggak akan berbuah. Malah menjadi kering. Oleh sebab itu, saudara, kalau mau berbuah, ranting itu harus melekat, harus menempel, menjadi satu dengan pokok anggur. Artinya, saudara, kalau kita mau berbuah, saudara, kita harus melekat kepada Yesus. Menempel kepada Yesus, baru kita bisa berbuah. Dikatakan, kalau terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, hendaklah kamu hidup bersatu dengan aku. Dan aku pun akan hidup bersatu denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah daripada pohonnya. Jadi cabang itu gak akan berbuah. Yesus tahu cabang-cabang atau ranting-ranting itu tidak akan berbuah kalau terpisah dari pokoknya. Dikatakan lebih lanjut, sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya.
begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan aku, kamu tidak bisa berbuah. Jadi jelas saudara, kalau saudara mau berbuah, mari kita nempel dekat-dekat kepada Tuhan. Mari kita melekat kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Pegang terus. Dan kalau terjemahan yang lain saudara, saya baca dalam ayat yang sama, Yohanes 15 ayat keempat. Di dalam firman Allah yang hidup, saudara dikatakan, berusahalah untuk hidup di dalam aku. Jadi kita berusaha. Bukan diam, kita berusaha untuk hidup di dalam aku. Biarlah aku hidup di dalam kalian. Karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu juga kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah daripadaku. Oleh sebab itu saudara, kita berusaha supaya tetap kita hidup di dalam Tuhan. Dan ke-15 dikatakan, dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, Yesus ingatkan kembali, ini 2 kali saudara. Pertama, ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar. Dan ayat kelima dikatakan kembali dalam Yohanes 15 ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Berarti Yesus menekankan kepada murid-muridnya, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena saudara, saya tadi katakan ranting itu nggak akan bisa berbuah saudara. Di luar Tuhan, kalau kita menempel kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Lebih jelas lagi. Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku, sekali lagi, orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita selalu dekat kepada dia. Dan ke-6 katakan Yohanes 15 ayat ke-6-nya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yesus wanti-wanti, barang siapa, siapapun juga yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Barang siapa yang gak percaya, barang siapa yang tidak melekat kepada Yesus, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, katakan. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau saya baca dalam firman Allah yang hidup, terjemahan yang lain dikatakan, jika seseorang memisahkan diri daripada aku, ia akan dibuang seperti carang yang tidak berguna. Ia akan layu dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan dengan cabang-cabang lain, lalu dibakar. Jadi jelas sekali saudara. Jadi jelas sekali kita cabang-cabang itu harus kita memperhatikan. Mari kita perhatikan, kita sebagai cabang-cabang, sebagai ranting-rantingnya yang menempel kepada pokok anggur yang benar. Mari kita selalu dekat kepada dia. Dan kita baca dalam ayat yang ke-7-nya. Yohanes 15 ayat ke-7. Katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, saudara, katakan lebih jelas. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Puji Tuhan saudara. Jadi apapun yang kita kehendaki saudara, asal jelaskan di sini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu.
Jadi kita kalau meminta sesuatu, firman itu harus ada dalam diri kita dan kita harus ada di dalam Yesus, maka Tuhan akan mengabulkannya. Kalau kita baca di dalam ayat yang terjemahan firman Allah yang hidup, sudah saya bacakan, tetapi jikalau kalian tetap di dalam aku, dan mentaati perintah-perintahku, kalian dapat meminta apa saja yang kalian kehendaki. Syaratnya adalah mentaati perintah-perintahku, firman Allah, kalian dapat meminta apa saja yang kalian kehendaki, dan semuanya itu akan diberikan kepada kalian. Jelas, saudara, Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Apa yang saudara perlukan saat ini, saudara? Kebutuhan apa yang saudara harapkan saat ini? Saudara pegang teguh kepada firman Tuhan. Pegang, saudara, ayat-ayat firman Tuhan. Aminkan. Ya, saya percaya. Saya yakin. Saya percaya, saya yakin. Dan Tuhan akan mengabulkannya. Dan ayat ke-5, Yohanes 15 ayat ke-8-nya dikatakan demikian, lebih lanjut. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak. Jadi, saya bacakan kembali. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita berbuah banyak, saudara, Tuhan katakan, saudara, Bapakku dipermuliakan, saudara. Kamu adalah murid-muridku. Kalau tidak berbuah, Allah, Bapak kita dipermuliakan tidak? Itu jawabannya, saudara. Apakah kita murid-murid Tuhan? Dan ini jelas sekali dikatakan. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, berbuah banyak, maka Bapak kita dipermuliakan dan kita menjadi murid-muridnya. Kalau kita baca di dalam terjemahan versi mudah dibaca, Yohanes 15 ayat ke-8 sama juga, hendaklah kamu menghasilkan banyak buah. Hendaklah kamu banyak menghasilkan buah dan menunjukkan bahwa kamu pengikutku. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara. Saudara, tentu kalau kita balik lagi ke pokok anggur itu, saudara, apa yang akan dihasilkan oleh pokok anggur itu, saudara? Buahnya kah? Daunkah? Daunnya? Batangnya? Atau akarnya? Tentu saudara dengan sekalian yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, tentu kita setuju bahwa yang terutama adalah buahnya. Kita tidak perlu melihat daunnya. Daunnya banyak sekali. Nggak perlu. Yang penting buahnya, buah yang manis. Bukan buah yang asam. Atau buah-buah semak belukar yang akan membakar orang. Buah yang asam yang membuat orang kecut. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, yang besar-besar. Tentunya kalau ibu-ibu di rumah juga maunya si anggur teh nggak mau yang kecil-kecil, kenapa lu tikieu? Anu gede. Ingin yang besar, nggak mau yang kecil. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Mari kita hasilkan buah, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Buah apa? Buah yang manis. Saudara, di dalam kita baca dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, Matius 12 ayat ke-33. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi kita bisa mengenal ini pohon anggur dari buahnya.
Ini pohon durian dari buahnya, bukan dari daunnya. Saudara petik baunya ke saudara makan, pahit. Enggak bisa saudara, kita harus dari buahnya saudara. Buahnya kita mengenal sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau saya lihat di dalam terjemahan ayat Alkitab yang terbuka dikatakan, jika pohon itu baik, buahnya juga akan baik. Atau jika pohon itu tidak baik, buahnya juga tidak baik. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Jadi jelas sekali, saudara. Jadi sebuah pohon dikenal dari buahnya. Buah apa yang dihasilkan, saudara? Ada 3, saudara. Buah apa yang dihasilkan? 1, buah-buah pertobatan, saudara. Buah pertobatan, saudara baca di dalam Matius 3 ayat ke-8. Matius 3 ayat ke-8. Katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatanmu. Bacakan kembali. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Artinya saudara apa saudara? Ketika kita melakukan kesalahan, saudara, kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan tidak mengulanginya lagi. Itu nama pertobatan saudara. Kalau saudara meminta ampun, terus saudara berbuat lagi, tidak berbuat lagi, saudara, berarti saudara belum bertobat. Artinya saudara, kita harus bertobat. Kita apapun kesalahan yang kita perbuat, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha baik. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan jangan berbuat dosa lagi. Pertama kita, hasil yang dibuahkan adalah buah-buah pertobatan. Kedua, buah apa lagi? Buah-buah roh. Di dalam Galatia 5, saudara. Galatia 5 ayat ke-22 dan 23, saudara. Galatia 5 ayat ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelah lemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh yang harus kita hasilkan. Ketika kita menghasilkan buah, saudara, kita menghasilkan buah-buah roh ini, kita harus mengasihi. Dikatakan buah-buah roh itu apa? Kasih. Kita harus saling mengasihi. Kita harus bermurah hati. Kita harus bersabar. Kita harus mempunyai kebaikan. Kita harus mempunyai kesetiaan. Itu adalah buah-buah, adalah 9 buah-buah roh. Itu adalah hasil daripada buah-buah yang dihasilkan. Dan ketiga saudara, buah apa lagi? Saudara? Buah pelayanan. Buah pelayanan berarti buah bisa berupa kesaksian hidup kita, saudara. Mari kita bersaksi kepada teman-teman kita, saudara, yang belum bertobat, saudara. Kita saksikan bagaimana kehidupan lama kita, dan setelah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita diubahkan. Ceritakan tujuannya apa, saudara? Supaya mereka percaya. Ketika mereka percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, itu adalah buah-buah yang dihasilkan oleh kita, saudara. Jadi buah pelayanan. Jadi dalam pelayanan, saudara, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita menghasilkan pelayan-pelayan baik, pelayan-pelayanan yang bermutu, saudara. Pelayan-pelayanan yang membangun, saudara. Mari kita sama-sama membangun tubuh Kristus menjadi tubuh yang sempurna. Jangan, saudara, saling mengejek, saudara. Jangan saling mengadu domba dan sebagainya, saudara. Mari kita dalam pelayanan ini, terutama kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita saling menghormati, saling menjunjung, saling mendoakan. Itu yang keinginan Tuhan. Saling mengasihi. Itu menjadi pelayanan, menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bagi setiap sesama pelayanan. Jadi buah pelayanan itu penting, saudara. Buah roh itu penting. Buah pertobatan penting. Jadi ada 3 hal, saudara. Saudara catat, saudara, buah-buah ini, saudara, yang perlu saudara terapkan dalam diri saudara. Dan katakan, kalau saya baca di dalam terjemahan
Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kalau kalian sungguh-sungguh sudah bertobat, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidup kalian masing-masing. Jadi kalau kalian dalam Matius 3 ayat ke-8 itu, jadi hasilkan buah, yaitu buah pertobatan, yaitu kalau kalian sungguh-sungguh sudah bertobat, sungguh-sungguh bertobat, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidup kalian masing-masing. Cara hidup kita harus berubah. Cara berkomunikasi satu dengan yang lainnya, saudara. Mari kita rubah, saudara. Mari kita saling mengasihi, saling mendoakan. Supaya tubuh itu, Kristus itu menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan yang pada malam hari ini kita dengarkan. Marilah saudara kita tetap melekat kepada Dia, tetap setia kepada Dia. Jangan saudara pegang yang lain, tetapi tetap pegang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita lepaskan. Kita berpegang supaya, dan setelah kita berpegang, saudara, ketika saudara kita berbuah, mungkin saudara, Tuhan katakan dibersihkan. Artinya ketika kita berbuah dibersihkan itu melalui apa, saudara? Melalui masalah, pencobaan, melalui ujian, saudara. Tetap berpegang kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Jangan saudara begitu mendapat ujian, saudara mengeluh, saudara. Mari tetap melekat kepada Tuhan. Tempel Tuhan. Tuhan, saya percaya ujian ini hanya sementara. Ujian yang kami hadapi saat ini adalah ujian sementara. Dan kita dengan yakin dan percaya bahwa ujian yang kita hadapi dari hari ke hari ini sementara. Tujuannya apa, saudara? Supaya makin hari kita meningkat kepada Tuhan. Makin hari levelnya makin meningkat kepada Tuhan. Makin hari makin lebih percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pada malam hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan dan saya serahkan kepada Bapak Aris. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, buat sungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh, Tuhan, melakukan, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami boleh melekat sama Tuhan, kami boleh berbuah banyak, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih dan lebih lagi menjadi alat-Mu, Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan, usahanya, pekerjaannya, bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam ini saya ajak kita semua yang di sini maupun yang ada di rumah untuk sama-sama bersyafaat, ya. Waktu yang terbaik buat kita ketika kita berdoa, mendoakan hal yang Tuhan telah taruh dalam setiap kita. Kita yakin dan percaya doa-doa kita Tuhan dengar karena kita rindu. Tuhan melakukan, Tuhan mengerjakan, Tuhan terus bekerja buat setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Yang pertama kita mau berdoa buat bangsa dan kota kita. Kita rindu ada benar-benar Tuhan mulihkan kota, mulihkan bangsa kita, buat perekonomian, buat hal-hal yang terjadi di bangsa dan kota kita, juga buat program vaksin, buat pemerintahan diberi hikmat yang luar biasa agar mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk perkara ini saya minta Ibu Lydia yang berdoa dan kita semua sama-sama juga boleh ambil bagian dalam doa ini. Terima kasih. Bapa kami dalam surga, malam ini kami bersehati berdoa kepadamu Bapa. Kami tidak jemu-jemunya menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Bangsa kami yang masih terus berjuang menghadapi pandemi. Kami mohon hikmat akal budi untuk para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran para menterinya. Tuhan berikan hikmat akal budi yang luar biasa, beri kekuatan kesehatan, agar mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan, membuat perubahan-perubahan untuk kedamaian, untuk kemakmuran dari bangsa kami Indonesia. Khususnya dalam masa pandemi ini, biarlah mereka boleh mencarikan solusi yang terbaik.
Ya, Selain Yesus. dengan obat-obatan perawatan, Ya, juga dengan Yesus. program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan. Benar, Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Ya, Yesus. Bapa, Terima agar kasih. semakin banyak masyarakat Indonesia kasih. yang kebal terhadap virus corona ini. Kami mohon pertolongan daripadamu agar Amin, program Tuhan. vaksinasi yang sudah dijalankan, Ya, baik di Yesus. kota besar maupun di kota kecil, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga bagi para penerima vaksin, Terima boleh kasih, mendapatkan Tuhan. kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Ya, Kami Yesus. berdoa juga untuk Terima dampak-dampak yang terjadi dalam akibat Yes. pandemi ini, Benar. perekonomian, pariwisata, pendidikan atau apapun Yesus, juga. Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong. Berikan Terima hikmat kasih. bagi jajaran menteri yang berusaha di Terima kasih. bidang-bidang itu. Benar. Agar Ya, boleh Yesus. perekonomian di Benar, Tuhan. bangsa Indonesia boleh bangkit kembali, boleh maju Amin, kembali. Tuhan. Pendidikan, Terima kasih. sekolah-sekolah boleh kembali bertatap muka. Amin. Pariwisata Yesus, juga terima boleh kasih. dibuka. Oh. Sehingga Ya, banyak Yesus. segala usaha, banyak masyarakat yang merasakan pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Dia Terima menjadi kasih, kerinduan Tuhan. kami Bapa. Terima kasih, Kami Tuhan. sebagai umat-Mu tetap percaya dan yakin Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Amin, Allah Tuhan. yang sanggup melakukan Amin. segala Ya, perkara. benar, Tuhan. Tidak hanya di seluruh bangsa Indonesia. Terima Kami kasih. juga berdoa secara khusus untuk kota kami, Kota Bandung. Iya, benar, Pakai Tuhan. pemimpin, wali kota, wakil wali kota Bandung. untuk Ya, dapat Yesus. menjalankan Terima tugasnya dengan kasih. baik. Ya, Biarlah Tuhan. mereka juga boleh mengambil kebijakan dalam Amin, program Tuhan. vaksinasi atau Benar, program Yesus. apapun juga dengan baik. Terima Sehingga kasih. seluruh masyarakat Kota Bandung, kami juga yang tinggal di Kota Bandung, Ya, boleh Yesus. merasakan Terima dampak, kasih. perubahan, pertolongan daripada Tuhan. Amin, Jaga Tuhan. lindungi kota kami, Terima kasih. bangkitkan perekonomian, bangkitkan pariwisata, Ya, bangkitkan Yesus. bidang usaha Benar, yang Tuhan. kami butuhkan untuk Benar, kami Tuhan. terus berusaha. Terima Kami kasih. percaya Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami. Benar, Tuhan juga Tuhan. akan menolong kota kami. Kami hanya mohon pertolongan Ya, daripadamu. Yesus. Tuhan Terima jaga hati kasih. dan pikiran mereka juga Terima untuk tidak kasih. mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Ya, Biarlah Yesus. mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Tidak mengambil keuntungan dengan Terima program-program kasih, yang diadakan di Ya. negara kami. Ya, Biarlah mereka Yesus. takut kepada Tuhan. Amin, Mereka Tuhan. boleh menjalankan tugasnya Terima untuk kasih. kesejahteraan dan kedamaian dari bangsa kami Amin, Indonesia. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Inilah yang Yesus. menjadi doa kami. Kami juga berdoa kepadamu. Kami mohon pimpinan daripadamu. Ya, Yesus. Kalau gerejamu akan mengajukan untuk program vaksinasi. Benar, Bagi Tuhan. para Mari, Bapak. hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Yes, Bagi Tuhan. pelayan-pelayan di gereja Ya, kami. Yesus, Biarlah terima Tuhan kasih. berkati. Terima kasih. Biarlah Benar, Tuhan Tuhan. memberikan kebijaksanaan bagi Ya. Dinas Kesehatan Kota Yes, Bandung ini Tuhan. juga Benar, dapat Tuhan. memfasilitasi Ya, kerinduan Yesus. dari kami Terima jemaatmu kasih. untuk mendapatkan vaksin secara keseluruhan. Terima Sehingga kasih, banyak Bapak. umat Tuhan Terima yang boleh kasih. datang beribadah bersama dengan kami Amin, dan mendapatkan Tuhan. kesehatan dari Tuhan. Ya, Terima kasih Yesus. Bapak, ini yang Terima menjadi doa kasih. kami. Tuhan Terima dengar doa kasih. sembahyang kami, berkati doa kami. Ya, Di dalam Yesus. nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan kami Yesus. berdoa dan Yes, mengucap syukur. terima Haleluya. kasih. Amin. Nanti Ibu Seli boleh berdoa buat gereja kita GB Paturyani Jemaat Suryani. Berdoa buat pemimpin-pemimpin kita, berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, juga berdoa buat kegiatan-kegiatan ibadah offline maupun online. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar di masa-masa pandemi ini kita tetap boleh beribadah dan kita boleh mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Ibu Seli boleh berdoa. Yesus, haleluya. Oh, Kami bersyukur juga Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa khususnya buat gereja kami, jemaat kami Tuhan, para pelayan di tempat ini Bapa. Kami berdoa sekali lagi kami mau bawa seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada-Mu Tuhan, Ya, Yesus. terutama di masa pandemi ini, Iya Yesus. di mana Tuhan kami sangat terbatas untuk bertemu. Iya Yesus. Tapi kami percaya Terima Tuhan kasih. di dalam setiap ibadah-ibadah yang Terima kasih. diadakan di gereja ini Tuhan, baik Ya, Yesus. tatap muka ataupun melalui online Tuhan. Benar Yesus. Urapan-Mu Terima tetap kasih. ada Tuhan. Amin, Urapan-Mu Bapak. tetap sampai kepada Ya, jemaat-jemaat Yesus, yang di rumah benar, Tuhan. Kuasa-Mu Bapak. tetap dinyatakan Tuhan. Ya Yesus. Sehingga Benar, Tuhan apapun yang menjadi
permasalahan di dalam setiap keluarga di jemaat kami ini Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan di Amin, dalam nama Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih, Darah Yesus. Yesus yang sudah menebus segala sakit Amin, penyakit Tuhan. Terima kasih, mereka Tuhan. Tuhan. Ya, Yang sedang Yesus. dalam masalah Tuhan, kami percaya Engkau Terima akan memberikan kasih. jalan keluar, Amin, Tuhan. pertolongan yang daripadamu Tuhan. Ya, Yesus. Karena Terima sungguh-sungguh kasih. pertolongan yang kami nantikan adalah pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Yang sedang di dalam masalah pekerjaan, Terima di kasih, dalam Yesus. studi Tuhan, Terima kasih, kami Yesus. percaya Tuhan Kau akan membuka jalan. Amin, Tuhan. Engkau akan memberikan Tuhan hikmat Yes, pada mereka Tuhan. semua, Terima Bapa. kasih. Karena kami tahu Tuhan, kami menyembah Allah kasih. yang hidup. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin di gereja tempat Iya, ini benar, Tuhan. Tuhan. Untuk Terima koordinator, kasih. untuk seluruh staf yang ada Tuhan. Ya, Untuk Yesus. ketua-ketua Terima bidang kasih, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin, Tuhan. Tuhan, berikan hati yang Yes. sungguh-sungguh tulus di dalam melayani Engkau. Amin, Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan. Terima kasih, Yesus. Berikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dan Ya, bukan Yesus. dilayani Tuhan. Terima Melayani kasih. setiap jemaat-Mu tanpa Amin, kenal Tuhan. lelah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yesus. Bapak Gembala kami, Ya, Yesus. Bapak John Samuel beserta keluarga, Terima untuk kasih. Bapak Yosia beserta keluarga Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Ya, Yesus. Mari Tuhan pertolongan-Mu Yesus, terima khusus kasih. untuk Amin. Bapak John Samuel dan Bapak Ya, Yosia Yesus. Tuhan. Terima kasih, Yesus. Hikmat marifat Tuhan Kau berikan kepada mereka. Amin. Hati yang Ya. bijaksana, hati Ya, yang sungguh-sungguh di dalam melayani Engkau Tuhan, khususnya buat jemaat di tempat ini. Ya, Yesus. Kami Terima percaya kasih. Engkau yang akan memenuhi segala keperluan mereka. Amin, Bukan Tuhan. hanya berkat jasmani Tuhan yang Engkau cukupkan, berkat kesehatan juga Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Terlebih Tuhan berkat pengenalan akan Engkau Tuhan Kau tambah-tambahkan. Amin, Dan Tuhan. semakin hari Terima mereka boleh kasih. semakin berkenan hidup. Karena Tuhan mereka adalah hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, sungguh-sungguh keluarga mereka boleh diberkati dengan luar Ya, biasa. Yesus. Bapak yang baik, kami juga Terima berdoa kasih. untuk setiap para pelayan di tempat Amin. ini. Ya, Yesus. Mari Tuhan, Terima kami mau kasih. melayani Engkau. Ya, Yesus. Bukan hanya dengan Terima kepintaran kasih. kami, bukan Benar, hanya Yesus. dengan keahlian kami. Ya, Tuhan. Terlebih kami mau melayani Engkau dengan hati kami Tuhan. Benar, Tuhan. Benar, Hati yang Yesus. sungguh-sungguh Ya, berserah Yesus. kepadamu. Benar, Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh Tuhan, kami mau melayani Ya, Engkau. Yesus. Terima Hati kasih. yang sungguh-sungguh Tuhan, di mana di dalam setiap pelayanan kami Tuhan, bukan kami mau mendemokan puji-pujian kami Tuhan, Terima kasih, tapi yang Tuhan. kami minta Roh Kudus bantu kami, setiap para pelayan-Mu, WL Tuhan, Terima kasih, pemain Tuhan. musik Tuhan, Ya, Yesus. biarlah Kau taruh Roh-Mu di dalam mereka Amin, semua Tuhan. Terima kasih, Sehingga Yesus. ketika pujian dinyanyikan, Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang Terima menyanyi kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. boleh merasakan kuasa yang daripada-Mu. Setiap hati-hati yang terluka Tuhan boleh disembuhkan ketika puji-pujian dinaikkan Tuhan. Amin, Yesus. Ada kesembuhan juga Terima Tuhan. kasih, benar Tuhan. Ada kelepasan Tuhan. Amin, Tuhan. Dan terutama Terima Tuhan, kasih, Yesus. Terima ada kasih. banyak perkara mujizat-mujizat yang Kau nyatakan. Amin, Bukan Tuhan. untuk kemuliaan kami, tetapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar, Tuhan. Mari Tuhan, Terima setiap kasih. para pelayan-Mu Terima boleh ambil kasih. bagian di dalam kehidupan pribadi Terima mereka. kasih, Tuhan. Mereka boleh diisi, mereka Terima boleh kasih. sungguh-sungguh rindu di dalam penyembahan kepadamu Tuhan. Amin, Tuhan. Karena kami tahu tanpa Terima penyembahan kasih. yang daripadamu, Ya, Yesus. kami bukan apa-apa. Tanpa Benar, kuasa Tuhan. dan pengurapan yang Terima daripadamu kasih. Tuhan, kami tidak berarti. Iya, Yesus. Sekali lagi Tuhan, Terima kasih. kami bawa setiap pelayan-Mu yang ambil bagian. Terima kasih. Setiap WL, pemain musik, song lead, di sound system Tuhan, Terima ataupun di kasih. apapun juga Tuhan, Terima kasih. urapan yang daripadamu sungguh kami minta. Engkau yang menguduskan senantiasa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Terima Juga kami kasih. berdoa untuk tim AKB Tuhan. Ya, Yesus. Mari Tuhan, mereka Terima yang sudah kasih. berjerih lelah di dalam Terima kasih. masa pandemi ini Tuhan, Ya, di mana Yesus. mereka harus Terima membersihkan kasih. ruangan ini. Berikan kesehatan yang kasih. sempurna kepada mereka Tuhan.
Berikan hati yang sungguh-sungguh bersuka cita Tuhan di dalam melayani Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapa. Dan untuk setiap kegiatan yang ada di tempat kami Tuhan. Ya Yesus. Kami berdoa untuk persekutuan doa yang diadakan Selasa atau Rabu. Ya Yesus. Untuk ibadah raya, Ya, ibadah Yesus. pemuda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk apapun juga kegiatan-kegiatan yang mungkin sedang Amin, direncanakan Tuhan. nantinya, kami mohon campur tangan yang Ya daripadamu. Yesus. Sekali lagi kami percaya sekalipun kami tidak bertemu secara langsung, jumlah yang Terima kasih Tuhan. datang Tuhan melalui ibadah secara langsung ini Terima terbatas, kasih, tapi kami Yesus. tahu setiap para jemaat-Mu yang mengikuti di ibadah online Tuhan, Terima kasih. kami tahu Yesus. Tuhan Engkau sungguh-sungguh hadir bersama dengan mereka. Amin Dan Tuhan. mereka boleh dipuaskan oleh firman-Mu Terima Tuhan. kasih. Secara khusus kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, Amin Tuhan. di mana mereka menjadi pembicara. Sekali Amin, lagi Yesus. Tuhan, pengurapan yang daripadamu, sungguh-sungguh kami minta. Biarlah Terima mereka boleh kasih. mempersiapkan diri sebaik-baiknya Terima Tuhan. kasih. Terlebih Tuhan, bukan hanya persiapan secara khotbah, Terima tapi kasih, persiapan Yesus. secara pribadi juga Tuhan. Sungguh-sungguh Terima mereka boleh kasih. persiapkan. Di mana mereka boleh bersekutu dengan Engkau. Dan Tuhan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka firmankan, Terima itu semua kasih, berasal Yesus. daripadamu, bukan dari keinginan hati sendiri Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan sekali Terima lagi kasih. untuk gereja kami, untuk para pelayan, para pemimpin, Ya Yesus. para pengkhotbah Tuhan, Terima kasih. kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Sehatikan kami semua, satu dengan yang lain Tuhan, kami boleh saling mensupport, kami boleh saling membantu, kami boleh saling bergandengan tangan Tuhan. Amin, Tuhan. Kami boleh Terima kasih. bersatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima Dan di masa kasih. pandemi ini Tuhan, sekali lagi kami minta kesehatan yang daripadamu untuk seluruh jemaat di tempat ini. Kau menutup bungkus kami di dalam nama Ya, Tuhan Yesus. Yesus. Sehingga kami boleh terhindar Tuhan dari sakit apapun juga Tuhan. Dan penuhi hati kami semua dengan sukacita yang daripadamu. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang luar biasa Bapak. Ya Yesus. Terima kasih Terima Bapak, kasih, di Bapak. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah Ya, berdoa dan Yesus. mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Engkaulah Raja kami Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kami Bapa. Kita nyanyi Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kita katakan Engkaulah. Saya serahkan kepada Bapak Yosia untuk berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, usaha pekerjaan, dan menutup doa pada malam hari ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi Engkaulah. Saya undang semuanya bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, dan kami boleh senantiasa hidup melekat
di dalam Tuhan. Kami boleh menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus memimpin, menyertai, dan Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka, berpengharapan di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Oh Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Oh Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan umat-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sakit. Oh Tuhan, kami berdoa buat Ibu Lengun, buat Ibu Widya, buat Ibu Hani. Oh Tuhan, ibu-ibu, oh Tuhan yang lain. Oh Tuhan, juga buat Bapak Seng-Seng. Oh Tuhan, buat Bagus, cucu daripada Ibu Neri. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Tangan Allah yang Maha Kuasa memulihkan keadaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, masalah pekerjaan, masalah ekonomi keuangan, masalah keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut campur tangan Bapa, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya Bapa, kami percayakan kuasa-Mu Bapa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong dan memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga buat anak-anak kami, remaja kaum muda. Oh Tuhan, anak-anak, oh Tuhan sekolah minggu, yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan, mereka juga yang saat ini, oh Tuhan, sedang UTS. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan hikmah dan kepintaran sehingga mereka boleh berhasil dalam mengerjakan tugas soal-soal yang diberikan. Demikian juga kami berdoa buat oh Tuhan, mereka yang saat ini sedang oh Tuhan mengerjakan oh Tuhan skripsinya. Kami berdoa dengan pertolongan Tuhan, mereka boleh berhasil dan boleh menyelesaikannya dengan baik, dan hasilnya oh Tuhan sangat baik karena Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya oh Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada oh Tuhan di GBI Suryani, oh Tuhan, ada dalam genggaman-Mu Tuhan, ada dalam perlindungan Allah. Oh Tuhan, mereka yang oh Tuhan sudah divaksin, mereka juga tetap oh Tuhan menjaga kesehatan, menjaga oh Tuhan protokol yang oh Tuhan digalakan oleh pemerintah. Dan bagi yang belum, mereka juga jangan putus asa, tapi mereka boleh oh Tuhan pada saatnya nanti boleh mengikuti vaksinasi ini. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Oh mereka oh Tuhan, tim multimedia, pelayan-pelayan yang melayani, Tuhan berkati senantiasa. Kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam persekutuan kami malam hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Oh Tuhan, yang ada di tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Oh Tuhan, Engkau yang memelihara, oh Tuhan, dan melindungi senantiasa. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, maupun di rumah masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati.
Tuhan.